Halo guys, selamat datang kembali di channel yang paling rajin membahas realita hidup di luar negeri biar kalian gak kaget pas perantau nih. Hari ini gue mau nanya nih, siapa sih di antara kalian yang punya impian punya mobil di Jerman? Gua. Bisa ngebut tanpa batas kecepatan di autobahn, angin menerpa rambut, tangan kanan pegang setir, tangan kiri megang kebab nih. Nah, estetik bukan? Mewah, tapi tahu nggak? Sebelum kalian bisa menyentuh pedal gas di Jerman, ada satu naga birokrasi raksasa yang harus kalian kalahkan dulu nih. Namanya Führerschein alias surat izin mengemudi. Di Indonesia bikin SIM mungkin ujiannya cuma suruh zigzag pakai motor di depan Pak Polisi atau kalau lagi beruntung ya bayar administrasi foto kelar. Tapi di Jerman bikin SIM itu udah kayak kuliah D3 guys. Biayanya mahal banget sampai-sampai bisa bikin dompet kalian ngos-ngosan dan tabungan masa depan menangis di pojokan. Banyak anak muda di Jerman sekarang yang terpaksa menunda punya SIM bukan karena mereka nggak bisa nyetir, tapi karena mereka nggak punya duitnya. Nah, kabar baik nih, belakangan ini pemerintah Jerman lagi ramai membahas rencana besar. Rencananya apa? Mereka ingin membuat biaya pembuatan SIM menjadi lebih murah dan prosesnya menjadi lebih masuk akal. Terus ada yang nanya, wah beneran nih bang? Atau cuma janji manis politisi doang yang mau pemilu? Ya... Makanya, di video kali ini kita bakal bahas bedah tuntas kenapa SIM di Jerman bisa semahal itu, apa rencana baru pemerintah buat memangkas biayanya, dan gimana nasib kita para perantau nih. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip ya, biar kalian gak tersesat di jalanan Jerman. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa, tapi gajinya ya gitu deh. Terus, pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri, tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dynamo. Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, studium, au pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol like dan subscribe, nyalain juga loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Sebelumnya, gue juga mau ngucapin terima kasih untuk support kalian yang udah support channel ini sampai sekarang, karena tanpa kalian gue nggak mungkin bisa bikin video sekonsisten ini nih. Dan seperti biasa, sumber berita atau timestamp ada di kolom deskripsi ya, karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Oke, gue masuk ke part pertama deh, realita pahitnya. Sebelum kita bahas rencana murahnya, kita harus tahu dulu nih, peta masalahnya. Kenapa sih bikin SIM di Jerman itu mahalnya nggak ngotak? Biar kalian ada gambaran nih ya, rata-rata bikin SIM mobil di Jerman saat ini tuh berkisar antara 2.500 euro sampai 4.500 euro. Iya, kalian nggak salah dengar nih guys, 60 juta rupiah lebih buat SIM. Di tanah air, duit segitu udah bisa buat beli mobil bekas yang AC-nya masih dingin. Atau bisa buat modal nikah sederhana di gedung serbaguna kecamatan. Ya, di Jerman duit segitu cuma ditukar sama sekeping kartu plastik ukuran KTP nih. Tapi pertanyaannya, kenapa sih bisa semahal itu? Mari deh kita coba rinci satu persatu kegilaan komponen biayanya.
Yang pertama, itu jam latihannya nih, Sonderfahren. Di Jerman, lo nggak bisa bilang, "Bang, saya udah jago nyetir dari umur 12 tahun di kampung. Langsung ujian aja bisa nggak?" Oh, tidak bisa anak muda. Lo wajib mengambil jam latihan khusus dengan instruktur dari Fahrschule. Ada latihan wajib nyetir di jalan tol, autobahn, latihan nyetir malam hari, Nachtfahrt, dan latihan nyetir di jalan antar kota. Dan tarif per jam latihannya itu bisa berkisar antara 60 euro sampai 95 euro per 45 menit nih. Baru latihan beberapa belas jam aja, duit 1000 euro kalian tuh udah melayang terbang ke angkasa ibaratnya gitu. Dan kedua itu ujian teori dan praktek yang ketat nih. Biaya pendaftaran ujian sendiri itu udah mahal. Kalau lulus sekali tes, keren. Tapi masalahnya tingkat kelulusan ujian SIM di Jerman itu lagi hancur-hancurnya nih guys. Menurut data terbaru, hampir setengah dari peserta ujian teori dan praktek itu gagal di kesempatan pertama. Kalau gagal gimana? Ya harus bayar lagi buat ujian ulang, plus wajib ambil jam latihan tambahan lagi. Itu instruktur sekolah mengemudi senyumnya makin lebar, sementara lo yang tiap malam cuma bisa makan mie instan demi menghemat pengeluaran. Yang ketiga juga birokrasi perintilannya nih, belum lagi biaya tes mata, kursus pertolongan pertama, Erste Hilfe kurs, foto biometrik, hingga biaya administrasi ke pemerintah atau ke pemerintah daerah, Bürgeramt. Pokoknya setiap lo napas di sekolah mengemudi, kayaknya ada aja tagihan euro yang keluar. Berarti gitu. Dan rencana baru pemerintah nih, ini juga penting. Kenapa gue bikin video ini? Melihat fenomena anak muda Jerman yang mulai frustasi dan frustasinya massal, para politisi di Berlin akhirnya mulai gerah nih. Mereka sadar kalau SIM cuma bisa dimiliki sama anak-anak orang kaya, mobilitas ekonomi negara bisa macet, pekerja di desa nggak bisa ke kota, industri kekurangan sopir, dan logistik bisa kacau. Akhirnya ada desakan kuat dari berbagai pihak, termasuk asosiasi otomotif terbesar di Jerman, seperti ADAC, dan para politisi lintas partai untuk melakukan reformasi total pada sistem pembuatan SIM. Apa saja sih poin-poin rencana mereka buat bikin SIM jadi lebih murah? Sini, gue bisikin. Nggak gue bisikin sih, gue kasih tauin. Poin pertama itu digitalisasi dan simulator mengemudi. Ini salah satu rencana yang paling jenius nih teman-teman. Selama ini lo harus latihan langsung pakai mobil beneran di jalan raya bareng instruktur yang mana biaya bensin dan sewa mobilnya itu mahal banget. Rencana barunya itu pemerintah ingin melegalkan penggunaan simulator mengemudi berbasis teknologi canggih untuk menggantikan sebagai jam latihan wajib di jalan raya nih. Jadi sebelum lo dilepas ke jalan tol beneran, lo latihan dulu di ruangan pakai simulator. Rasanya mungkin bakal mirip kayak lo lagi main GTA atau Gran Turismo lah. Tapi bedanya di simulator ini lo nabrak nenek-nenek, instrukturnya nggak bakal jantungan. Tapi dompet lo nggak bakal ikut boncos juga sih. Karena biaya operasional simulator itu jauh lebih murah daripada mobil asli. Tarif latihan per jamnya pun otomatis bisa dipangkas drastis. Gitu. Poin kedua itu mempermudah ujian teori nih. Salah satu alasan kenapa angka kegagalan ujian teori di Jerman itu tinggi banget adalah karena bahasanya yang rumit. Soal ujian teorinya itu seringkali pakai bahasa Jerman kuno atau istilah hukum yang bahkan orang Jerman asli kadang kudu mikir 2 kali buat paham maksudnya. Sengaja biar menjebak. Rencananya pemerintah mau merevisi bank soal ujian teori agar bahasanya bisa lebih simple, to the point, dan menggunakan animasi video yang lebih jelas. Jadi ujiannya murni mengetes pemahaman kita tentang keselamatan di jalan raya, bukan kemampuan kita menganalisa sastra Jerman zaman abad pertengahan. Ya, mengurangi antrean dan birokrasi gila-gilaan nih. Poin ketiganya. Jadi di Jerman, antrean buat dapat slot ujian praktik itu bisa berbulan-bulan guys. Saking lamanya nunggu jadwal ujian, ilmu nyetir yang udah lo pelajarin 2 bulan lalu keburu menguap dari otak, dan akhirnya pas hari H misalnya, lo kaku lagi, gagal lagi, dan bayar lagi. Ibaratnya kayak lingkaran setan lah. Pemerintah berencana menambah jumlah penguji resmi, prover, dari lembaga seperti TÜV atau DEKRA dan membuat jadwal ujian di hari Sabtu.
Kalau antrian lancar, waktu belajar jadi lebih efisien, dan otomatis biaya yang keluar gak bakal membengkak karena kelamaan nunggu nih teman-teman. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Part ketiga, kabar untuk perantau nih, kabar untuk kita semua nih. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling penting buat kita para perantau, mahasiswa atau pekerja asal Indonesia yang ada di Jerman. Bang, gua kan udah punya SIM nasional yang ada foto gua lagi senyum ganteng nih. Bisa dipakai nggak sih di Jerman? Terus efek rencana regulasi baru ini ke kita tuh apa ya? Nah, oke. Aturan dasarnya gini dulu nih. Kalau lo datang ke Jerman pakai visa tinggal permanen, bukan turis, SIM Indonesia lo itu cuma laku atau cuma valid selama 6 bulan pertama sejak lo mendaftarkan alamat tinggal lo nih, Anmeldung lo nih. Lewat dari 6 bulan, SIM Indonesia lo tuh cuma berfungsi, cuma sekedar kartu hiasannya di dompet lo. Lo dilarang keras nyetir. Biar bisa nyetir lagi secara legal, lo harus melakukan proses yang namanya Umschreibung, alias penyetaraan atau transfer SIM asing ke SIM Jerman. Kabar baiknya, proses Umschreibung ini jauh lebih murah daripada bikin SIM dari nol kayak orang lokal Jerman nih. Lo nggak wajib mengambil seluruh jam latihan teori dan latihan praktek dari awal. Lo bisa langsung daftar ujian teori dan ujian praktek nih. Tapi ada kabar kurang baiknya nih, meskipun judulnya tinggal ujian doang, realitanya tetap aja sulit kalau nggak ambil latihan sama sekali. Jalanan di Jerman itu disiplinnya luar biasa. Lo telat nengok pundak pas mau belok dikit, atau lo bingung menentukan siapa yang duluan di persimpangan tanpa lampu lalu lintas ya. Detik itu juga penguji bakal bilang, silakan pinggirkan mobilnya, Anda tidak lulus. Kelar. Makanya, perantau biasanya tetap disarankan untuk mengambil beberapa jam latihan opsional buat adaptasi sama gaya nyetir orang Jerman nih. Nah, dengan adanya rencana reformasi biaya murah tadi, seperti penggunaan simulator dan bahasa ujian yang lebih gampang, proses Umschreibung buat kita para perantau otomatis bakal jadi jauh lebih murah, lebih cepat, dan minim stres. Ini ibaratnya angin segar kan buat kita semua nih, guys. Tapi ada pro kontranya nih, tentu aja deh, yang namanya kebijakan baru Jerman nggak bakal afdol kalau nggak ada perdebatan sengit ala netizen di dunia nyata nih. Pihak yang pro tentu aja menyambut gembira dong, ya nggak sih, lebih murah. Mereka bilang ini adalah langkah modernisasi yang telat, masa di era digital serba AI begini, sistem belajar nyetir masih kaku kayak zaman perang dingin. Biaya SIM yang murah bakal membantu meningkatkan daya beli masyarakat nih. Tapi pihak kontra, termasuk beberapa asosiasi instruktur mengemudi konvensional, mulai angkat bicara. Mereka argumen begini nih, kalau latihannya diganti simulator, nanti kualitas supir di jalan raya bisa turun. Nyetir di game sama nyetir asli pas badai salju itu beda rasanya. Mereka bilang gitu. Keselamatan nomor 1, jangan demi harga murah malah mengorbankan nyawa nih. Ya ada benernya juga sih, emang beda sih. Tapi kalau menurut gue personally, esensi dari reformasi ini bukan menurunkan standar keselamatan, melainkan memotong lemak birokrasi dan komersialisasi berlebihan dari sekolah mengemudi yang kadang suka ngetok harga sesuka hati nih. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Apakah bikin SIM di Jerman bakal jadi semurah bikin SIM di tanah air? Ya nggak bakal semurah itu juga sih. Jangan ngarap modal cepet, ceng doang bisa kelar nih. Tapi setidaknya rencana penurunan biaya ini memberikan harapan bahwa sekeping kartu Führerschein itu nantinya nggak bakal berharga seharga motor matic baru lagi nih. Ya kita tunggu aja kapan undang-undang reformasi itu diketuk secara resmi oleh pemerintah Jerman. Semoga aja pas regulasi ini jalan, dompet kita tuh udah siap dan mental kita udah kuat buat menaklukkan jalanan Eropa nih. Nah, kalau kalian sendiri nih gimana nih? Menurut kalian mendingan bikin SIM mahal tapi standarnya super aman kayak di Jerman sekarang? Atau yang cepat tapi jalanannya semi chaos kayak di tempat kita nih? Coba tulis di kolom komentar. Pengalaman menarik kalian di kolom komentar bawah ya. Gue juga pengen baca sih pendapat kalian atau opini kalian tentang ini. Jangan lupa klik like kalau video ini menghibur dan menambah wawasan kalian, dan share juga ke grup WhatsApp keluarga atau teman kalian yang lagi berjuang di Jerman. Gue pamit dulu, tetap hati-hati di jalan,
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!